Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi pada Hari Hidayah Channel. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya servis setrika yang mati total. Oke, jadi di sini ada setrikaan dari teman yang meminta untuk memperbaiki setrikanya. Nah, kasusnya ini katanya setrikanya itu mati total. Oke, kita coba terdahulu kita colokkan setrikanya dan bagaimana ya. Kita masukkan. Nah, ini sudah dimasukkan, tetapi lampu indikator di sini pun tidak menyala, dan kita putar selektor pun dia tidak menyala. Jadi setrikaan ini mati total. Oke, kita akan membongkarnya dan kita akan mengeceknya bagian apa yang rusak. Nah, sebelum kita bongkar, kita akan bahas sedikit dulu tentang skema dari wiring setrika tersebut. Nah, oke, di sini kita sudah menuliskan tentang skema wiring setrika. Skemanya itu seperti ini ya. Untuk setrika ini ada tipenya tipe EX1000, mereknya itu merek Maspion. Oke, kita bahas dulu di sini PLN ya, 220 volt. Nah, ini steker. Nah, dari steker ini ada dua kabel. Nah, kabel yang pertama itu dia masuk ke bimetal. Nah, untuk bimetal itu adalah komponen yang terpengaruh terhadap panas. Jadi ketika panas, si elemen ini panas, maka si bimetal itu akan terputus. Nah, ini putus kalau panas. Tapi ketika suhunya dingin, dia akan tersambung kembali. Ya, seperti itu. Dan ini pun bisa di-adjust dari selektor. Nah, selektornya itu kalau di setrikaan itu seperti ini. Ini selektor yang bisa diputar-putar. Nah, di sini bisa diatur ya suhu berapa dia akan putus dan suhu berapa dia akan tersambung. Nah, di bawah putaran ini adalah namanya bimetal. Nah, oke, setelah bimetal dia akan terhubung kembali dengan thermal fuse. Nah, thermal fuse ini kebanyakan dari setrikaan dia tipenya RY250 dengan maksimal suhu 250 derajat, tegangannya 250 volt dan 10 ampere. Nah, ini nanti kita cek juga. Setelah itu dia ketika bimetal on dan fuse pun normal, maka ketika PLN disambungkan
colokan ini dimasukkan ke stop kontak, maka lampu indikator ini akan menyala, dan lampu indikator menyala artinya elemen ini mendapat tegangan. Nah, mendapat tegangan maka akan menghasilkan panas. Nah, ini rangkaian dasarnya seperti itu, tapi nanti kita bongkar saja untuk aktual dari skema setrikaan ini. Oke, jadi kita akan melakukan pengecekan. Langkah-langkahnya adalah jadi kita pastikan dahulu dari ini kabelnya terhadap elemen itu oke atau tidak. Jadi kita menggunakan multitester di ohm. Nah, jadi kita nanti akan mengecek apakah kabel ini terhadap elemen, kita cek apakah berfungsi atau tidak, atau ada yang putus. Jadi kalau di sini ada rangkaian atau kabelnya putus, maka di sini nanti akan terdeteksi adanya keputusan. Tetapi ketika oke, dia akan tahanannya nilainya adalah 0. Yang langkah pertama adalah cek kabel bagaimana putus atau tidak. Nah, terus yang kedua adalah cek bimetal berfungsi atau tidak. Terus yang ketiga, fuse putus atau tidak. Nah, yang terakhir adalah elemennya. Ketika cek kabel itu oke, terus cek bimetal dan itu juga oke, dan cek fuse juga oke, maka kemungkinan elemennya rusak, maka kita harus ganti. Tapi ketika cek kabel oke, terus bimetalnya tidak berfungsi, maka kita harus ganti bimetalnya. Nah, begitupun ketika bimetalnya oke, ternyata fuse-nya putus, maka kita akan mengganti fuse-nya. Nah, jadi bimetal itu kita tinggal cek aja di sini ohmmeter. Nah, itu dia harus mempunyai resistansinya rendah. Nah, terus ketika fuse pun sama, ketika dia nilainya bagus, maka dia akan nilainya misalkan 1 ohm. Nah, ini 1 ohm itu bagus. Jadi nanti kita cek satu persatu. Oke, coba kita langsung cek ke setrikannya. Oke, kita langsung saja bongkar setrikaannya. Nah, sesuai tadi yang kita bahas di skema wiringnya, kita yang pertama kita lakukan cek adalah kabelnya ya. Nah, kita coba cek kabelnya. Nah, di sini bisa dilihat, atau kita di sini saya menggunakan bunyi ya. Jadi ketika kabel itu terhubung,
maka dia akan ada bunyi seperti ini. Oke, coba kita cek untuk kabelnya. Ya, oke, coba kita cek untuk kabelnya masih berfungsi atau tidak. Nah, di sini ada kabel yang berwarna coklat, biru, dan hijau kuning itu untuk grounding. Oke, coba kita cek ya kabelnya. Ini disambungkan di sini, terus ini disambungkan ke salah satu kabel dulu karena kita tidak tahu ini tuh untuk warna biru apa untuk warna coklat. Coba kita cek dulu untuk warna coklat. Oke, warna coklat tidak tersambung. Coba kita ke warna biru. Nah, ternyata ini adalah warna biru, dan warna biru masih bagus ya. Ininya nilainya masih terhubung. Coba kita warna coklat. Oke, warna coklat juga bagus, masih terhubung, artinya untuk kabel itu masih bagus. Coba kita ke yang lainnya. Nah, oke, setelah tadi kita cek kabelnya dan ini masih oke, dan ini masih oke, maka kita lanjut untuk pengecekan bimetalnya. Nah, ini bimetal. Oke, kita cek bimetalnya. Nah, untuk di metal ini masih oke. Terus kita cek fuse-nya. Nah, ini fuse-nya. Nah, ini fuse-nya itu harusnya kalau tersambung ini seperti ini, dan ini tidak tersambung jadi putus. Kemungkinan ini. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk sikring fuse baru ya. Di sini speknya itu RY 250 dengan 250 derajat Celcius, 250 volt, 10 ampere. Ini masih baru, coba kita cek bagaimana untuk sikring yang baru itu seperti apa. Nah, untuk sikring yang baru itu dia terhubung ya. Oke, di sini dia nilai resistansinya 0, ya. Jadi di sini masih bagus. Oke, coba kita ganti ini fuse-nya dengan yang baru.
Oke, kita sudah ganti fuse-nya dan coba kita akan tes ya. Di sini kita masukkan kabelnya, steker gasket kontak. Ini ada selektornya, kita hidupkan dulu bimetalnya. Nah, setelah bimetalnya hidup, di sini lampu indikatornya juga hidup ya, berarti sikringnya tadi sudah oke, berfungsi, dan ini sudah diganti. Coba kita tunggu dia untuk, nah di sini juga sudah panas ya, sudah panas. Jadi alhamdulillah untuk perbaikan setrikanya sudah oke, dan sekarang setrikanya sudah panas dan bisa berfungsi kembali. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini untuk perbaikan setrikanya, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.